Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pembayaran-pembelian. Namun, tentunya pembayaran-pembelian yang menggunakan bank. Bank sendiri akan mengenakan biaya administrasi, biasanya melalui BI Fast sebanyak 2.500, SKN sebesar 2.900, bahkan RTGS sebesar 30.000. Hal ini bisa ditanggung oleh kita sebagai pembeli ataupun dibiayakan kepada penjual. Nah, jika kita dibiayakan kepada pembeli, maka kita harus mencatat tersebut sebagai biaya administrasi yang ditanggung oleh perusahaan, yang nilainya akan dimasukkan ke faktur pembeliannya agar saldo kas di banknya berkurang. Bagaimana caranya untuk mencatat pembayaran pembelian di akurat online yang dikeluarkan biaya administrasi? Mari kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, kita masuk ke YouTube-nya Mas Raffi. Di-subscribe terlebih dahulu. Di sini akan ada beberapa konten terkait bagaimana cara mengatasi berbagai masalah akurat untuk proses pembukuannya secara baik. Nah, setelah subscribe, maka kita lanjutkan ke materi yang akan dipresentasikan, yaitu bagi perusahaan yang sering melakukan pembayaran kepada supplier melalui transfer bank, biasanya terdapat biaya administrasi yang dikenakan oleh bank. Biaya tersebut perlu dicatat dengan benar agar nilai pembayaran, saldo utang supplier dan saldo rekening bank tetap sesuai dengan kondisi bank. Sebagai contoh, perusahaan memiliki tagihan kepada supplier sebesar 10 juta. Ketika perusahaan melakukan pembayaran melalui rekening bank, bank mungkin mengenakan biaya administrasi sebesar 2.500. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu mengetahui bagaimana cara mencatat pembayaran pembelian sekaligus mencatat biaya administrasi bank tersebut akurat online secara sekaligus. Nah, melalui tutorial ini, kita akan melakukan pencocokan antara transaksi pembayaran pembelian dan pengenaan biaya administrasi banknya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membuka menu pembayaran pembelian di akurat online. Yang kedua, kita akan memilih supplier yang dibayarkan, memilih faktur donasi, memasukkan nominal pembayaran kepada supplier, memahami selisih pembayaran dan biaya bank yang dikenakan, mencatat biaya administrasi bank, memilih akun biaya administrasi bank, memastikan nilai pembayaran sesuai dengan transaksi, melakukan pencatatan transaksi bank tersebut. Nah, kita terlebih dahulu definisikan apa itu biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank merupakan biaya yang dikenakan oleh bank atas layanan atau transaksi tertentu. Contohnya adalah biaya yang muncul ketika perusahaan melakukan transfer ke rekening supplier. Nilai biaya administrasi bank dapat beda-beda tergantung jenis transaksi bank yang digunakan maupun ketentuan yang berlaku. Dalam mencatat akuntansi, biaya administrasi bank perlu dipisahkan dari nilai pembelian maupun nilai utang kepada supplier. Hal ini karena biaya tersebut merupakan biaya yang timbul akibat transaksi perbankan. Dengan mencatat biaya administrasi pada akun sesuai, laporan keuangan perusahaan akan menjadi informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan yang terjadi. Nah, kenapa biaya administrasi bank ini perlu dicatat? Karena biaya ini mungkin kecil, terutama jika hanya ribuan rupiah dalam satu transaksi. Namun jika perusahaan melakukan puluhan atau ratusan transaksi pembayaran setiap bulannya, maka jumlah tersebut akan cukup signifikan. Jika biaya administrasi bank tidak dicatat, saldo rekening bank di akurat online bisa berbeda dengan saldo rekening koran. Selain itu, perusahaan juga akan kesulitan mengetahui berapa jumlah biaya administrasi yang dikeluarkan setiap bulannya. Dengan mencatatnya secara rutin, data keuangan perusahaan menjadi lebih lengkap dan mudah dalam proses rekonsiliasi bank yang dapat diselenggarakan setiap akhir periodenya. Nah, bagaimana cara mencatatnya di akurat online? Akurat sendiri sebenarnya sudah menyediakan fitur untuk menampung biaya administrasi banknya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke akun.akurat.id. Akun.akurat.id. Setelah masuk ke sini, maka akan disuguhi tampilan login, yaitu email dan password.
Setelah itu kita dapat klik login. Kemudian kita pilih nama perusahaannya. Bisa menulis nama perusahaannya. Kemudian kita mencocokkan mulai dari transaksi pembelian barang sejak awal. Karena kita belum memiliki transaksi yang ada atau invoice yang perlu dibayarkan. Kita perlu masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian. Nah, kita dapat memilih pemasoknya, kita dapat memilih nama barangnya. Nah, misalnya kita memilih sebanyak 5 buah. Ini 2000, kita memilihkan ke kirim ke gudang utama. Kemudian informasi lainnya kirimnya ke gudang utama kita. FOB-nya, destination, pilih ke OP. PO sudah kita buat. Kita pilih cetak dan lampirkan ke vendornya akan dilakukan pengiriman. Nah, setelah itu kita dapat memprosesnya. PT Hariman kita bisa proses ke penerimaannya. Nah, di sini kita dapat mengisi nomor penerimaan dari vendornya. Kita dapat mengisinya. Kemudian kita dapat klik di nama barangnya untuk memasukkan nomor serinya. Tanggal kadaluarsanya perlu di-setup. Kemudian kita dapat klik enter. Nah, untuk sudah di bawah sini. Kemudian kita dapat klik lanjut. Di informasi lainnya kita bisa kosongkan saja. Nah, untuk bukti penerimaan barangnya bisa kita cetak. Nah, bukti penerimaan barang sudah kita cetak. Kemudian kita dapat tutup. Kita dapat masuk ke ikon hamburger lagi, masuk ke penerimaannya. Kita ke faktur. Nah, kita buat faktur, penerimaan fakturnya. Kemudian kita dapat memasukkan di sini nomor fakturnya. Kita pilih rekening pembayarannya Hariman. Lalu nama faktur pajaknya bisa kita isi. Kemudian kita sudah mengisi semua di faktur pembeliannya. Kita dapat save terlebih dahulu. Nah, faktur pembelian sudah dicetak. Artinya kita sudah siap melakukan pembelian yang dikenakan biaya aplikasinya. Bagaimana caranya untuk mencatat biaya aplikasi sewaktu melakukan pembayaran pembelian di akutan online? Kita dapat masuk ke menu pembelian, masuk ke menu pembayaran pembelian di sini. Kita dapat klik pembayaran pembelian, klik. Kemudian kita dapat memilih nama pemasoknya. Kemudian pilih ke Hariman. Pilih bank. Kemudian kita dapat memilih nomor invoice yang perlu kita bayarkan sebesar 22.200 tadi. Kemudian di sini kita dapat klik nomor invoice-nya, masukkan informasi diskon. Nah, diskonnya kita dapat memasukkan biaya administrasi bank, beban administrasi bank. Kita perlu mencatatnya dengan tanda minus 2.500. Kita dapat klik enter atau klik tambah. Nah, beban administrasi banknya bertambah. Di sini tagihan kita 22.200, tapi ditambah administrasi bank, maka tagihannya akan menjadi 24.000.
24.700. Kemudian kita dapat klik di sini untuk refresh. Nah, jurnalnya sudah sama, nilai pembayaran dan faktur yang dibayarkan. Kemudian di sini di informasinya kita pilih transfer bank, kita pilih halaman elektronis. Kemudian di sini kita klik save. Setelah selesai, kita dapat masuk ke pembayaran yang sudah kita lakukan tadi. Kita dapat masuk ke cetak pembayaran. Nah, di sini akan muncul diskon. Diskon di sini bukan berarti kita mendapatkan diskon dari vendor, melainkan diskon ini digunakan untuk menampung biaya administrasi banknya. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita dapat masuk ke lain-lain rincian jurnal. Nah, di sini sudah kelihatan utang usaha kita berkurang sebesar 22.200, sementara biaya administrasi bank yang kita tanggung sebesar 20.500, sehingga satu bank yang kita bayarkan sebesar 24.700. Nah, mudah kan untuk memahami biaya administrasi bank yang ditanggung oleh pembelinya? Oke, semoga presentasi perihal cara mencatat biaya administrasi bank pada waktu pembayaran mudah dipahami. Semoga dapat diterapkan di perusahaannya masing-masing. Terima kasih.